Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah yaitu melaksanakan segala aktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan aktivitas kita mendapatkan keberkahan dan tentunya pula ada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kajian pada saat ini kita akan membahas tentang sunnah di dalam bersedekah. Berbicara tentang sunnah Rasulullah, biasanya seseorang kita akan berpikir akan hal-hal berat yang harus dilakukan. Padahal banyak amalan sunnah ringan yang bisa dilakukan sehari-hari. Namun walaupun ringan, amalan-amalan ini tidak boleh diremehkan begitu saja. Bahkan bisa jadi dari amalan sunnah ringan yang kita lakukan menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghidupkan salah satu sunnahku yang telah dimatikan, yaitu sesudah aku meninggal dunia, maka bagi orang tersebut pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala tersebut. Saat ini sebagian sunnah Rasulullah SAW yang banyak terlupakan, baik yang berbentuk perkataan maupun perbuatan beliau. Karena itu mari hidupkan kembali sunnah-sunnah beliau, bermula dari amalan-amalan yang ringan, sunnah-sunnah yang ringan yang bisa dilakukan dalam keseharian kita. Di antaranya adalah bersedekah. Bersedekah merupakan amal soleh yang paling agung, bahkan termasuk amal terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah juga merupakan salah satu sebab dilindungi seseorang dari azab kubur dan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Apalagi kalau kita betul-betul memperhatikan yaitu sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah-sunnah bersedekah adalah satu, ikhlas. Ikhlas ini penting. Seorang wajib mengikhlaskan niat karena Allah semata di dalam bersedekah dan mencari keridhoannya, serta untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Mengapa demikian? Jika keikhlasan tidak ada, maka sedekah akan batal dan dapat menggugurkan pahalanya. Karena sebagian banyak orang bersedekah dengan tujuan riya, sum'ah, kadang-kadang ingin didengar, serta berbangga-bangga untuk menyombongkan diri. Jangan kita lakukan. Keikhlasan harus kita tanamkan dengan sebaik mungkin. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang tadi riya, sum'ah, ini dihukum pada hari kiamat dengan siksa yang sangat berat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang pertama kali dipanaskan dengan tubuh mereka api neraka pada hari kiamat ada 3 golongan. Kemudian beliau bersabda, dan dihadirkan yang bersedekah sampai dengan sabda Nabi, Allah berkata, engkau berdusta, sesungguhnya engkau bersedekah agar dikatakan dermawan. Begitulah kenyataan yang telah dikatakan. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya, marilah kita mulai dengan keikhlasan di dalam bersedekah. Yang kedua, mempelajari kewajiban-kewajiban dalam bersedekah. Seorang muslim wajib mempelajari tentang sedekah-sedekah yang diwajibkan atas dirinya, mempelajari ukuran-ukurannya, dan kepada siapa sedekah itu harus diberikan, serta hal-hal lain yang akan meluruskan ibadahnya tersebut. Hal ini dilakukan sebelum ia melakukan sedekah, walaupun ia harus bertanya kepada ahli ilmu, kepada orang yang mengetahuinya. Tidak apa-apa. Yang penting dia bersedekah tapi berdasarkan ilmu, agar keikhlasan pun tadi tumbuh. Yang ketiga adalah tidak menunda-nunda sedekah yang wajib hingga keluar waktunya. Jika telah wajib seorang muslim untuk mengeluarkan zakat atas hartanya, tanamannya, perniagaannya atau yang lainnya dari harta sedekah yang wajib, maka ia wajib mengeluarkannya pada waktunya, yang disebut dengan zakat. Tidak boleh ia menundanya tanpa ada uzur. Hal itu tidak boleh sama sekali siapa yang menunda hingga keluar dari waktunya tanpa uzur. Niscaya akan menghadapi kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita tidak menunda-nunda, terutama yang sifatnya wajib yaitu zakat ya. Nah, kemudian yang keempat
Sunnahnya adalah mendahulukan sedekah yang wajib daripada yang mustahab. Tentunya ini adalah melaksanakan kewajiban seorang muslim. Jadi sudah ada kewajiban, tunaikan dulu kewajiban. Baru selanjutnya adalah yang sunatnya. Kemudian yang kelima, hendaklah sedekah itu dari hasil yang baik. Bersedekah dari harta yang halal, karena itu merupakan sebab diterimanya sedekah tersebut dan yang akan menghasilkan pahala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Tidaklah seseorang yang bersedekah dengan harta yang baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, melainkan Allah akan mengambil dengan tangan kanannya jika itu berupa sebutir kurma. Niscaya ia akan tumbuh di telapak tangan Allah Azza wa Jalla hingga menjadi lebih besar daripada gunung, sebagaimana seseorang di antara kamu menyamai benihnya atau memelihara anak unta. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang terakhir di bagian sedekah bagian pertama ini adalah yang keenam, memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Hendaklah orang-orang yang bersedekah berusaha memberikan sedekahnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari kalangan orang-orang fakir, miskin, anak yatim, janda, orang yang terlilit utang, dan orang yang berhak menerima sedekah. Ini adalah sebuah keutamaan yang harus kita lakukan. Nah, janganlah ia memberikannya kepada orang yang ia ketahui tidak membutuhkannya. Karena firman Allah di dalam surat Taubah, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus yang disebut amil, para mu'alaf dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwa ternyata di antara kita melaksanakan bersedekah ini yang tentunya menjadi kebiasaan sehari-hari pun, ini tentunya harus berdasarkan ilmu yang betul-betul kita harus memahami dengan sebaik mungkin. Nah, ini semoga bermanfaat, yaitu menjaga sunnah bersedekah di bagian pertama. Insya Allah kita akan bahas di bagian keduanya, yaitu melanjutkan poin-poin tentang sunnah-sunnah bersedekah. Terima kasih banyak. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.